kalaupun dibantu wasit, timnya nggak capable juga nggak bisa jauh ke final. Setuju nggak? Ya itu terjadi sama Amerika ya, karena dia udah dibantuin, Balogunnya kartu merahnya dihapus. Ternyata Amerika tetaplah Amerika yang cuma jago ngelarang Iran main bola. Karena gue ngelihat terjadi picky eater gitu loh buat kalian yang dukung di final. Anjir, tim gue udah kalah semua lagi, sisa Argentina sama Spanyol. Ya udah gue dukung Spanyol dah, mampus tuh Argentina. Spanyolnya menang. Tapi pemain Barca nggak kontribusi. Masa milih? Maksud gue kalau seandainya nggak dukung Argentina, yang konsisten juga dong gitu loh. Gue melihat bahwa laga final ini sama kayak El Clasico zaman Pep sama Mourinho. Iya kan? Barcelona control the game, position, main rapi, kreatif. Mourinho lu lihat Pepe, Ramos, sekasar apa dia? Terus juga gue baca teori konspirasi, pemain Spanyol katanya merayakan gak senang-senang banget. Ini ngapain anjir? Ini senyum semua, Borja Iglesias yang kagak main aja senyum. Dan kalau dibilang Spanyol layak juara, Spanyol layak juara. Dan Argentina, ya kita lihat life after Messi itu bakal kayak gimana sih. Oke, selamat datang kembali di Komunitas Pandit Indonesia. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, senang sekali sekarang saya Kim Muhammad bisa kembali menyapa teman-teman yang ada di rumah dan juga teman-teman KPI yang ada di sini. Tepuk tangan sekali lagi dong buat acara kita ini. Episode perdana pasca World Cup luar biasa, di mana di Pesta Bola Dunia kemarin ya. Timnas Spanyol berhasil meraih gelar juara dan melengkapi gelar juara mereka di Euro kemarin ya, karena di 2024 mereka berhasil juara dan mereka sukses mengulangi kesuksesan mereka di tahun 2008 dan juga 2010. Dan di episode perdana ini kita juga akan membahas lawannya nih, Argentina, yang belakangan ini sempat hangat diperbincangkan karena salah satu pemain mereka selain Messi ya, salah satu pemain mereka juga melakukan tindakan tidak terpuji gitu ya, karena setelah full time dia melakukan ya bisa dibilang main tangan lah ya, dan itu menjadi perbincangan hangat di sosial media. Selain itu juga Argentina ini juga dibilang, ada yang bilang kalau sengaja mengalah. Nah ini kayaknya menarik kalau teman-teman ntar bahas ya, bisa di-mention dari pandangan dari teman-teman sekalian. Tapi sebelum kita sampai ke peserta yang pertama, gue mau teman-teman tepuk tangan dulu dong buat Masif Thunder yang selalu support kita, dan juga Pasti Bisa Coffee, tempat kita selalu berkumpul di Kamis malam ini, dan juga menyediakan nobar kemarin ya di Pesta Bola Dunia. Oke, sebelum kita ke peserta yang pertama, terlebih dahulu kita dengarkan sepatah dua patah kata dari ketua harian kita, Bapak Rizal Malepi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Makasih Pak Haji. Haji Eki, makasih juga buat Masif Thunder yang selalu support kita, selalu bersama kita untuk bisa mensupport kegiatan KPI tiap Kamis ya. Makasih juga buat Kopi Pasti Bisa yang selalu jadi tempat kita ketemu, dan tim produksi tentunya makasih juga, tepuk tangan buat tim produksi yang berhasil mengeksekusi hajatan bola dunia bersama JMTV dengan 104 pertandingannya ya. Itu suatu hal yang layak untuk kita rayakan, dan makasih juga buat teman-teman KPI. Selama periode hajatan bola dunia, gua kasih lampu hijau ke Billy buat cari kegiatan atau rezeki sebanyak-banyaknya yang dipersilakan. Dan alhamdulillah dalam 2 minggu terakhir di hajatan bola dunia ada banyak kegiatan atau activation yang diikuti ya. Jadi gue makasih buat kalian semua yang udah berkontribusi atas partisipasi kalian. KPI pun juga makin relevan, dan gue harap ini pintu masuk bagi kita semua gitu untuk bisa makin berkembang lagi ke depannya setelah hajatan bola dunia selesai. Jadi makasih buat kalian semua yang udah berpartisipasi, dan bagi yang belum, gue yakin ini pintu masuk ya, dan gue yakin ke depannya juga bakal banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita coba lah, dan gue yakin kalian semua bisa punya kesempatan yang sama. Jadi cheers buat kita semua, makasih, tepuk tangan lagi. 104 game untuk 40 hari, 40 malam itu berhasil dilewatin. Gerardo salah satu orang yang juga bersama gua. Jadi makasih supportnya. Tentu kita lihat banyak drama ya, dan kita udah ngeliat Spanyol akhirnya keluar menjadi juara. Gue nunggu Rehan sebenarnya, karena tadinya gue pengen bikin Akbar versus Rehan hari ini kan. Atau ada ininya, ada delegasi lainnya. Valde ada, oke. Tenang aja. Jadi gue juga walaupun di periode kehajatan bola dunia gue gak banyak aktif di grup, karena
Gue banyak istirahatnya di kegiatan selain di sini, tapi gue ngeliat kayaknya tensi grup agak panas sebenarnya ya. Sebenarnya agak panas sebenarnya. Jadi kesempatan yang bagus, ini pertemuan pertama kita setelah 1 bulan lamanya kita nggak ketemu, dan gue rasa ini kesempatan yang akhirnya kita bisa bahas lagi hajatan bola dunia, kita review siapa tim yang flop, siapa pelatih yang flop, siapa pemain yang sukses, siapa yang flop, dan mungkinkah Rodri atau Messi yang lebih layak sebagai pemain terbaik. Tapi gue ngerasa untuk segi taktikal itu banyak yang udah bahas ya. Jadi gue pengen bahas ke segi, kalau gue sendiri, gue penikmat konspirasi sebenarnya. Segala lini itu gue suka sama konspirasi, karena konspirasi itu sifatnya adalah bukan sesuatu yang untuk dibuktikan kebenarannya. Lu ngapain buktiin kebenaran suatu konspirasi? Konspirasi itu kan sejarahnya terbentuk di tahun 50 sampai 60-an, khususnya di Amerika kan. Muncul tuh kata-kata konspirasi karena ada presidennya yang kebunuh pada saat itu. Muncullah istilah konspirasi nih, itu berangkatnya dari sana. Tapi menurut gue itu bukan suatu yang untuk dibuktikan benar atau enggak. Nikmatin aja. Ada salah satu konten kreator Kipas Football waktu itu datang ke sini dan kebetulan nanya ke gue soal konspirasi apa yang gue percaya dalam sepak bola. Gue jawab konspirasinya adalah di World Cup juga kebetulan. Dimana gue waktu itu lihat di 2002 kita tahu World Cup yang di Asia ya, Korea, dan pada saat itu ada tim yang cenderung agak mendapat perlakuan kurang adil, yaitu Italia dan juga Spanyol. Betul Mas Osi? 2 tim itu, dan konspirasi yang gue percaya adalah 2 tim tersebut emang dapat perlakuan yang curang. Tapi kompensasinya tim tersebut akhirnya juara di 2 edisi berturut-turut. Italia 2006, 2010 Spanyol. Kompensasi sebagai bentuk ganti rugi, mereka udah dapat perlakuan yang gak adil. Itu konspirasi. Lu gak perlu nyerang gue buat buktiin mana benar mana salahnya, kan toh konspirasi doang. Ini alam sadar gue, bubbles pikiran-pikiran gue, gelembung-gelembung pikiran gue, dan lu gak perlu mecahin gelombung yang gue ciptain. Ini cuma konspirasi doang. Itu pun yang gue rasa terjadi lagi di tahun 2026 terkait Argentina. Dan dengan segala hormat gue ngerasa memang mereka terlepas dari konspirasinya, gue rasa mereka emang layak kalah. Spanyol adalah tim yang terbaik, mereka membuktikan mereka tampil konsisten, dan Spanyol dominan dengan dan tanpa bola menurut gue. Ini tim yang berhasil kita saksikan lagi di Javu ala-ala 2010. Gimana mereka, kita ngomongin eranya Xavi, Iniesta, sebagus apapun, menangnya emang pernah lebih dari 2 gol. Nggak pernah juga. Dan tahun ini pun demikian menurut gua. Mereka bukan yang tampil atraktifnya super atraktif, bukan yang selalu bisa nyetak 2 gol atau 3 gol atau lebih, tapi ya mereka tahu gimana cara menang. Dan itu yang lebih penting buat sistem turnamen ini. Jadi gua ngerasa Spanyol memang begitu solid, memang begitu layak untuk menjadi juara, dan Argentina sebagai bentuk mereka terlalu banyak tampil reaktif, lalu kebanyak main ke bawah sampai ke babak extra time, itu cenderung merugikan bagi mereka karena Spanyol banyak menangnya itu terkontrol, mereka tahu gimana cara mainin situasi kayak begini, jadi tenaga mereka jauh lebih safe dibandingkan dengan lawannya itu Argentina, yang mana banyak situasi mereka tertinggal, harus ngejar, dan periode kayak begitu menurut gue melelahkan sekali buat tim kayak Argentina. That's why di partai final soal Lisandro Martinez akhirnya cedera, Romero cedera, itu gak terhindarkan menurut gue. Jadi kalau ngomongin kekalahan Argentina lebih ke arah mereka terlalu banyak tampil reaktif, terlalu banyak tampil ngejar. Valde yang fans Liverpool tau lah. Jurgen Klopp itu tampil banyak reaktif sebenarnya. Banyak di musim terakhirnya dia ketinggalan, abis itu baru ngejar di comeback di 15 menit, 20 menit terakhir. Liverpool datanya waktu itu 13 sampai 15 pertandingan tampil tertinggal dulu baru bisa menang. Tapi di akhir musim rontok, cedera. Itu yang terjadi juga sama Argentina menurut gue. Terlalu banyak tampil reaktif. Jadi di final lebih dari sekedar bukan konspirasinya, tapi lebih ke arah mereka nggak punya siapapun yang disalahkan selain diri mereka sendiri kalau menurut gue. Mereka terlalu banyak boros tenaga di periode-periode seperti itu. Tapi seperti yang udah di up di JMTV ya, di mana gue menjagokan Lionel Messi sebenarnya sebagai pemain terbaik atau layak mendapatkan Golden Ball. Karena kalau angkanya Messi dihapus, Argentina menurut gue nggak akan ada di final gitu. Ini pemain yang menurut gue layak untuk mendapatkan Golden Ball, dalam artian Rodri emang sepenting itu, sekrusial itu. Tapi Messi menurut gue di umur 39 tahun ini sesuatu yang gak normal, dan menurut gue dia masih layak untuk mendapatkan Golden Ball. Jadi kalau dari gue segitu aja, karena dari gue sendiri rasanya udah cukup terlalu banyak ya, 40 hari 40 malam ngomongin bola. Kayak gue lebih pengen banyak dengarnya aja hari ini. Dan tadi gue nyampein dari segi sudut pandang konspirasinya aja, dan juga sudut pandang gue kenapa Argentina bisa kalah. So dari gue cukup sekian aja. Makasih atas kehadiran kalian lagi. Gue senang bisa ketemu lagi. Gue kembalikan lagi ke Haji Eki untuk hari ini. Makasih semuanya. Terima kasih Bang Rizal.
Iya, tampak sekali raut wajahnya Bang Rijal kayak capek banget ya. 114 pertandingan, gokil tuh rambutnya sampai kaca-kaca gitu kayak emang menggambarkan lelahnya beliau gitu ya. Dan menarik tadi Bang Rijal ternyata percaya teori konspirasi, berarti Bang percaya bumi bulat ya? Oh, bumi datar. Takutnya kan dia ternyata penikmat konspirasi, berarti dia baca juga tuh, nggak percaya COVID ya, jangan-jangan. Aduh, oke teman-teman, selanjutnya ini kita langsung ke peserta pertama dan beliau adalah rekannya Rijal juga di No Reacton kemarin dan dia juga sempat rame kemarin videonya karena ngerosting Lord kita ataupun ngerosting salah satu petinggi di JM yakni Bapak Valentino Jebret dan itu videonya gue ngakak sih pertama gue ngakak karena kayaknya itu bukan roasting biasa kayak dari hati sih. Mari kita dengar klarifikasi dari beliau ya. Ini dia Gerardo Gusti. Cek. Halo, selamat malam KPI. Buat yang belum kenal, kenalin gue Borja Iglesias. Kagak dipercaya masuk pagar. Tadi gue menarik nih Rijal, dia bilang dia percaya konspirasi. Kalau katanya ada juara yang jadi jatah ya, Spanyol sama Itali yang akhirnya jadi jatah selanjutnya. Berarti teman-teman 2030 juaranya Mesir gak sih? Mesir kan, Mesir, Maroko sama Cape Verde tuh, semifinal idaman gak sih itu guys? Tapi ini ya kalau kita nggak bahas soal Spanyol juara, gue mau tanya dulu ke kalian. Kalian ini jawab aja setuju, kalau setuju ya. Kalian setuju nggak Argentina kemarin identitas permainannya menyebalkan kayak Atletico Madrid? Setuju. Enzo Fernandez kartu merah? Setuju. Kepemimpinan wasit Argentina di pertandingan Prancis Maroko tidak ada masalah, setuju? Betul kan, gak ada masalah kan? Coba gue tanya lagi, Argentina layak kalah di final, setuju? Dan tidak ada tim lain yang kira-kira bisa ngelawan Spanyol di final, setuju nggak? Nggak ada kan? Setuju kan? Bahkan dengan 11 orang, gue berpikir sih kayak gitu ya teman-teman. Karena kenapa ya? Gue ngeliat tuh kalau kita ngeliat dari performa tim yang lain, kayaknya nggak ada gitu loh. Argentina tuh dengan 10 orang dia bisa nahan Spanyol sampai 120 menit. Gue rasa itu udah hal yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Terlepas dari beberapa pertandingan sebelumnya mereka harus bertanding sampai itu ibaratnya kalau sewa lapangan dia sampai nambah lagi tuh ke abang-abang itu, bang nambah lagi bang, nambah lagi bang, nambah lagi bang. Dia tidak menghadapi pertandingan yang mudah di pertandingan sebelumnya dan juga pertandingan yang sulit untuk lawan-lawannya Argentina ya teman-teman ya. Dan gue mau tanya lagi ke kalian, kalau seandainya kalaupun dibantu wasit, tim yang nggak capable juga nggak bisa jauh ke final, setuju nggak? Ya itu terjadi sama Amerika ya, karena dia udah dibantuin, balogunnya kartu merahnya dihapus, ternyata Amerika tetaplah Amerika yang cuma jago ngelarang Iran main bola. Tapi kayaknya kita lihat ya, Amerika kemarin selain ngadain Piala Dunia kayaknya targetnya gagal semua ya. Timnya gagal lolos, Irannya tetap main, gagal semua dah. Dan gue ngerasa ya kalau seandainya Argentina ini tuh yang gue lihat ya, yang kayak sempat gue bilang di sebelumnya di video yang gue klip, kalau orang yang kesel sama Argentina itu cuma hasil dari manifestasi di 2022 yang kesel gitu loh. Jadi lo kayak waktu itu, karena dibandingin sekarang, dibandingin 2026, menurut gue 2022 itu pertandingan Argentina lebih clear. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang walaupun memang hasilnya penalti, tapi kalau layak penalti ya udah kan gitu maksudnya kan. Kayak lu pada yang fans Madrid juga kesel kan dibilang lu sering ngegolin karena dari penalti kan, karena ternyata penalti nggak semudah itu kan. Karena gue sempat ngecek ya di IFAB, karena kan di law of the game sempat terjadi kontroversi yang mungkin terjadi sama Argentina di 2022 yang dia dapat penalti. Itu kejadian juga sama Spanyol waktu dilanggar sama Lucas Digne kan. Dan penonton bilang itu nggak sengaja kayak. Nih gue kasih informasi ya dari IFAB ya. Jadi kalau seandainya menurut law of the game di IFAB, ketidaksengajaan itu tidak membebaskan pemain dari hukuman pelanggaran. Ketidaksengajaan dalam bergerak menjadi variabel kontekstual yang digunakan wasit tergantung pada kategori pelanggarannya. Jadi kalau pelanggarannya seperti menendang, menerjang, menabrak atau menjatuhkan lawan, wasit akan menghukum pelanggaran berdasarkan tindakan pemain bukan intensinya. Jadi gue harus ngasih tahu lagi apa yang didapatkan Argentina itu menurut gue udah sah secara keputusan karena wasit ngelihat apa yang terjadi, which is pelanggaran. Bukan sengaja nggak sengaja. Kalau sengaja nggak sengaja, masa wasit menilai akhlak? Kayak kan kagak kan? Terus saya kayak, wah dia melanggar nih. Tapi kayaknya dia baik deh sama Messi. Ah berarti tidak pelanggaran. Kan enggak dong? Enggak kan? Wasit tidak menilai seperti itu gitu loh. Itulah kita dibaliknya. Intensinya. Jadi apa yang dilakukan Digne, dia lihat nggak ngelihat, pelanggarannya tetap pelanggaran. Itulah makanya kenapa ada striker yang kita bilang dia meningkatkan agresivitas, memaksa pemain lawan, pemain bertahan untuk membuat kesalahan. Dan itu gue rasa yang kemarin bias gitu terjadi di fans-fans yang tidak mendukung Argentina. Bukan fans tim lawannya Argentina, tapi tidak mendukung Argentina aja gitu loh. Jadi ibaratnya kemarin di final tuh kayak lu pada tuh
calonnya tinggal 2, tapi lu bingung mau milih siapa. Akhirnya lu milih Argentina salah, milih Spanyol juga kagak mau soalnya Barca gitu kan. Karena gue ngelihat terjadi picky eater gitu loh buat kalian yang dukung di final. Anjir, tim gue udah kalah semua lagi, sisa Argentina sama Spanyol. Ya udah gue dukung Spanyol dah, mampus tuh Argentina. Spanyolnya menang. Ah tapi pemain Barca nggak kontribusi. Masa milih? Maksud gue kalau seandainya nggak dukung Argentina yang konsisten juga dong gitu loh. Dan kalau gue ngelihat juga ya, banyak loh akibat kalian bias tadi, dan kalian tuh jadinya ngelihat Argentina serba salah. Padahal di pertandingan lain gue ngelihat tuh ada case yang sama kayak gol Iran yang dianulir lawan Mesir. Itu gimana? Nggak ada yang belain Iran atau menyerang Mesir. Terus juga pelanggaran Lukas Digne juga gimana? Udah selesai aja karena bukan Argentina yang langgar gitu. Jonathan Tavares Paraguay yang nyundul dilanggar, nggak ada yang berisik juga kan? Termasuk kartu merah Balogun. Kalau itu sih tolol Amerikanya ya. Tapi terlepas dari semuanya teman-teman ya kalian semua kan kesel juga ya, kayak yang fans Madrid kesel dituduh timnya penalti, yang fans Arsenal juga kesel dibilang katanya timnya haram bol, tapi itu yang terjadi dan masih sah kan. Fans Tottenham juga kesel dibilang ayam sayur. Ya kalau ini emang ayam sayur Tottenham, nggak ketolong juga ya. Dan Piala Dunia udah selesai teman-teman, jadi sebentar lagi kita akan kembali lagi mendukung klub-klub kesayangan kita. Jadi dari gue cuma mengucapkan selamat menjadi fans Argentina buat klub kalian masing-masing. Dan kalau ngomongin soal konspirasi, kalian kan suka sama konspirasi ya. Ini berita tentang Argentina yang mengalah di final, buat gue itu konspirasi, itu nggak jelas sumbernya dari mana. Cuma kok bisa pas ketika ada insiden isu di negara, kok ada berita yang keluar yang nggak tahu dari mana. Apakah berita Argentina ini untuk menutupi isu tertentu? Atau isu Orat Mangun nggak kemakan lagi ya? Atau udah kapok sama isunya pacaran pemain timnas? Udah itu aja gue, terima kasih. Terima kasih Gerardo. Wow, sebuah closing yang menimbulkan pertanyaan. Emang ada isu apa sih Ger? Ya, kembali kita ke Argentina ya. Dan gue ngelihatnya juga Argentina ini dari babak grup sampai ke babak knockout. Kalau gue ngelihatnya Argentina ini belum ketemu tim kuat sampai akhirnya di final menurut gue ya. Karena dari mulai babak fase grup kemudian ke babak knockout, lawan yang dihadapi ya so-so. Ini sekali lagi menurut gue ya, tolong jangan dijudge nih. Nah, Inggris itu sempat dapat perlawanan dari Inggris kan. Nah, sampai akhirnya Messi lagi. Argentina punya hal yang bikin pembeda lah di match itu, dan itu bisa mereka dapatkan sampai akhirnya mereka bisa mendapatkan kemenangan. Tapi di match itu Argentina gue akuin dia kesulitan sebenarnya melawan Inggris kan. Tapi emang mereka tuh seperti punya pembeda gitu, sebuah hal yang bisa menjadikan mereka lolos ke babak final. Dan di partai final, nah itu gue kayak ngeliat ini beneran nih Argentina yang baru ketemu lawan yang sepadan gitu. Spanyol yang bikin mereka tuh kesulitan gitu sampai akhirnya nggak bisa bikin shots on target nol. Ya ampun, Americano ini satu shot John. Masa dia bikin satu shotnya susah kayaknya ya. Ada. Oke, itu tadi pandangan dari salah satu pandit di No Reactant. Dan selanjutnya kita mau coba dengar salah satu pandit yang salah satu pemainnya ataupun pemain favoritnya ini hadir di final, yakni Lautaro Martinez. Sudah tahu kan dari mana klubnya? Ini dia salah satu fans dari Inter Milan, Abel. Yo cek, selamat malam semua. Kembali bicara tentang sepak bola di depan panggung. Kali ini temanya agak panas ya. Oke. Spanyol, Argentina. Jujur teman-teman, gue akan mulai dengan sedikit disclaimer. Sebenarnya gue kepikiran untuk gak terlalu ngikutin World Cup tahun ini. Kenapa? Italia tidak lolos. Itu dulu pertama. Tapi karena World Cup itu kan memang 4 tahunan sekali. Jadi mau gak mau ya tetap harus ada gitu yang didukung, siapa ya kira-kira ya. Akhirnya gue menjatuhkan pilihan ke Spanyol dan Jepang. Jepang udah gugur 32 besar, ternyata Spanyol sampai final teman-teman dan juara lagi. Gue sempat dalam hati mikir, apa gue harus seneng, apa ya kayak tadi dijabarkan oleh Gerardo. Jadi kayak milih-milih gitu. Tapi enggak. Kalau gue pada dasarnya prinsipnya World Cup, klub udah gitu loh. Jadi maksudnya nggak bawa-bawa sentimen klub, walaupun tetap kebawa sih ya. Jujur teman-teman, gue kemarin nonton final Spanyol Argentina kecewanya dalam artian apa? Spanyol bener-bener istilahnya ngabisin Argentina, ngajarin Argentina main bola. Bayangin sekitar 105 menit sekian, 0 peluang, 0 shot on target,
baru akhirnya sekitar menit 110 ke atas akhirnya Argentina bisa create peluang, itu pun juga tidak on target. Makanya gue kemudian mengambil kesimpulan Spanyol layak menang, Spanyol layak juara, Argentina sang juara bertahan tidak layak juara lagi. Gitu. Gini, leading menuju Spanyol Argentina itu jujur gue sangat drain. Karena tadi udah disebutin berkali-kali banyak banget konspirasi yang bilang Argentina diuntungkan, Spanyol diuntungkan, gini-gini, diuntungin wasit, lawannya gampang, Cabo Verde lah, Swiss lah, Mesir. Tapi justru gue mau mencoba kesampingin dikit konspirasi-konspirasi itu, biarlah kalian ribut sendiri di TL ya sambil ngopi, kopinya habis, kalian 5 shot lagi terserah. Sebenarnya masalah Argentina itu emang udah terlihat bahkan dari sejak pertandingan pertama. Lawan Aljazair yang hat-trick siapa? Messi kan. Lawan Austria yang brace siapa? Messi. Pas lawan Jordania, oke lah Lautaro penalti. Lo Celso tendangan bebas. Semua set piece. Open play siapa? Messi. Sempat gue bahas sama Billy waktu itu, ini kayaknya yang bisa open play cuma Messi deh. Sebenarnya masalahnya emang udah kelihatan dari situ. Cuma memang lagi-lagi masalah Argentina itu bisa ditutupi dengan apa? Main reaktif, semangat mereka untuk bisa comeback dari lawan Cabo Verde tuh, dari 1-1, 2-1, 2-1, akhirnya 3-2. Tapi di sisi lain tuh akhirnya jadi malah mendrain tenaga mereka sampai final, sampai akhirnya lawan Spanyol mereka benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Spanyol hanya menjaga kualitas permainan mereka, kolektivitas mereka, ya udah akhirnya mereka stabil. Dan soal insiden di luar lapangan, Paredes, Molina, ya udah. Itu tensi di luar lapangan, panas biasa. Tapi daripada, sebenarnya gue jujur gue udah agak capek kalau mau dibilang kalau campaign membenci Messi udah mulai terjadi, enggak. Gue kan selalu tegaskan dari awal, sebenarnya udah dari 2022 Messi itu undisputed GOAT teman-teman. Ini gue ucapkan sebagai penikmat sepak bola, ini gue ucapkan sebagai fans Ronaldo juga. Jadi Messi is the undisputed GOAT, gue rasa itu nggak perlu diperdebatkan lagi. Dan apakah Lautaro Martinez harusnya masuk? Mungkin harusnya masuk karena gue cukup yakin Argentina butuh game changer terlepas mereka main 10 orang. Tapi kalau ini tidak melakukan itu ya sudah, mungkin keperluan taktikal atau gimana gue juga nggak bisa interupsi gitu istilahnya. Ya, ya udah sesuai judul lah ya, permainan solid Spanyol. Argentina kayaknya nggak punya solusi selain main keras karena mereka menurut gua merasa kayaknya kita nggak bisa nih bongkar permainan solidnya Spanyol. Jadi makanya mereka beralih ke solusi yang lebih, ya istilahnya lebih kotor, ya terpaksa main keras. Tapi ya balik lagi, kalau lu cuma modal main keras yang mendingan lu itu Paredes sama Molina boleh coba trial di UFC mungkin atau MMA terdekat gitu ya. Di One Championship tuh di Asia boleh. Ya, intinya teman-teman, World Cup udah lewat, gue juga overall menikmati lah World Cup ini seperti apa dan ternyata jagoan gue Spanyol bisa juara, it is what it is. Gue cuma mau bilang, kemarin gue sedikit terganggu aja dengan satu statement, bukan dari lu Bar, tenang aja. Karena gini, gue ingat banget ada satu statement ketika Spanyol dan Argentina lolos final, fans Barca tuh semua gue lihat di IG, gue lihat di TikTok, ini adalah final idaman bagi kami tinggal rebahan saja tunggu yang juara. Tapi bukan itu sih, itu ya udah itu nggak apa-apa fans Barca. Tapi ada satu statement yang sebenarnya menurut gue cukup mengganggu. Terima kasih finalnya Spanyol Argentina karena mereka telah menyelamatkan sepak bola. My question is, menyelamatkan sepak bola dari segi apa? Jujur finalnya boring teman-teman, Spanyol terlalu main one-sided. Argentina tidak menunjukkan identitas mereka. Jadi apa yang diselamatkan? Gitu loh, what is being saved? Football ya berjalan seperti seharusnya, nggak ada yang perlu diselamatkan. Kalau ada yang dibilang football is safe, ya itu Spanyol doang, bukan Argentina. Atau bahkan mungkin kalau mau ditunjuk satu ya Messi doang. Messi doang itu yang bisa main di Argentina. So apa yang diselamatkan gitu loh. Itu aja sih yang mengganggu gua. Other than that ya udahlah ya. Spanyol layak menang, mainnya solid, kolektivitas. Golden Ball, Rodri, Zal, menurut gua tetap lebih layak. Karena dialah yang benar-benar istilahnya bertanggung jawab atas kolektivitas pemain Spanyol secara keseluruhan dan tentunya stabilitas lini tengahnya Spanyol itu sendiri sepanjang pertandingan.
Dan benar tadi juga disebut juga, Spanyol mungkin tidak seatraktif itu mainnya. Mereka cuma menang telak pas lawan Arab Saudi 4-0 dan lawan Austria 3-0. Sisanya 2-1 kalau nggak salah. Jadi ya kalau dari gue mungkin itu aja. Gue udah mau membahas yang konspirasi banget karena gue lagi nggak mau tarik urat di sini ya. Lagi nggak mau tarik urat. Gue cuma ingin mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan 39 hari yang luar biasa. Dan akhirnya gue bisa berkesempatan untuk kembali mengucapkan terima kasih kepada Aki Massive Thunder ya untuk kita kembali kumpul di sini ya. Gue senang banget dan mungkin itu aja dari gue. Gue senang banget Spanyol menang. Vamos Espanyol, vamos hermano. Thank you. Vamos. Bebel, sini dulu ya, sini dulu. Gue mau nanya sama lo nih. Kan Italia nggak lolos ke Piala Dunia nih. Yeah. Cek, nyala ya. Kan Italia nggak lolos ke Piala Dunia nih. Yeah. Nextnya berarti Italia targetnya apa? Kan pelatihnya udah ada belum sih? Pep Guardiola. Baru isu kan, baru isu. Yeah. Lu kepengennya siapa deh pelatihnya? Ya Pep Guardiola lagi. Pep Guardiola. Udah impian itu. Berarti terdekat harusnya Piala Eropa nih. Yeah. Lu pengennya Italia lolos grup atau lolos doang nih? Ya elah bro, lu dikasih pelatih Pep Guardiola masa lolos doang? Juara lah. Wih, siap. Oke, thank you Bel. Silakan kembali ke tempat duduk. Juara Euro itu target dari Abel sebagai seorang fans Italiano. Luar biasa, tapi menarik ya dari tadi yang kita dengar tuh pendapat terkait timnas Argentina. Kita belum dengar nih, kira-kira Spanyol nih sepanjang turnamen ini emang layak jadi juara kah atau seperti apa? Karena dari tadi banyak yang bilang sentimennya lebih ke Argentinanya gitu karena mungkin banyak yang sebel kali ya sama Argentina entah dari mulai fansnya kah atau dari mulai pemainnya. Tapi ya itulah sepak bola, kadang kita bermain sampai ke babak final pun masih banyak yang membenci gitu. Tapi yang gue masih penasaran adalah bagaimana pendapat dari salah seorang orang Spanyol nih yang memang dia punya darah Spanyol dan juga dia memang keturunan dari Leonor katanya. Langsung saja kita panggil, ini dia Akbar. Akbar kah? Oke, akhirnya kita kembali ke komunitas Panit Indonesia. Yuk, tepuk tangan dulu yuk. Sekali lagi gue mau apresiasi ya untuk Rizal, Gerardo, tim JMTV dan juga tim produksi yang sudah menyelesaikan No Reacton. Tepuk tangan lagi. Luar biasa. Rizal bisa di tengah-tengah kita itu karena dia tenaganya selalu ada. Karena pakai Aki Massive Thunder. Tepuk tangan. Oke, jujur udah lama nggak di depan sini ya. Jadi kayaknya harus belajar lagi nih ngomong. Oke, permainan Spanyol hancurkan Argentina yang main keras. Siapa yang setuju sama gua? Piala Dunia 2022 itu Argentina mainnya lebih bagus daripada 2026, tapi Messi lebih bagus 2026. Iya kan? Nggak setuju? Apanya? Messinya? Kalau dua-duanya iya, tapi Messi dengan stats yang dia punya, di umur 39 masih bisa menorehkan hampir di setiap pertandingan sampai ke final itu dia berkontribusi. Hanya di partai final dia tidak ada gol, tidak ada assist. Hilang di telan bumi. Gua nggak tahu kenapa, ya kan? Muncullah konspirasi dan lain-lain, ya kan? Kalau lu tanya apakah gua percaya tentang konspirasi itu, tidak. Tapi gue 100% percaya sama yang dikatakan oleh Bang Rizal. Konspirasi itu opini dari orang. Teori-teori itu opini dari orang. Lu bebas mau ngomong apapun. Ya kan? Bukan cuman fans Messi doang. Fans Ronaldo juga banyak. Ini bagan udah di setting FIFA. Argentina lawannya gampang. Cape Verde. Lawannya Swiss. Bagannya enak, Messi dibantu FIFA. Emang ada buktinya? Nggak ada kan buktinya? Just opini. Gitu kan. Jadi nggak ada masalah. Tapi kenapa teori ini dibuat? Ya kan. Di semifinal itu kan pemain Argentina itu membentangkan banner ya kan. Yang menyebutkan bahwa Argentina itu seharusnya adalah pemegang wilayah kedaulatan dari Malvinas atau Pulau Falkland. Yang belum tahu, di tahun 1982 Amerika itu adalah penentu kemenangan Inggris atau Britania Raya. Dan saat ini Piala Dunianya adalah Amerika hostnya. Jadi apakah gue membenarkan konspirasi ini? Tidak. Tapi mungkin bisa berdasar dari situ.
Gitu loh. Nah itu kalau dari sisi konspirasinya. Apakah Argentina layak kalah? Layak. Karena Spanyol benar-benar mainnya bagus banget, rapih banget. Dan gue melihat bahwa laga final ini sama kayak El Clasico zaman Pep sama Mourinho. Iya kan? Barcelona control the game, position, main rapi, kreatif. Mourinho lu lihat Pepe, Ramos, sekasar apa dia? Iya kan? Sekasar apa? Main defense, ngandelin counter. Kalah-kalah juga kan? 5-0 tuh. Jadi ini fakta. Jadi kalau lu mau lihat pertandingan ini dari mana? El Clasico. Dan ini mungkin akan terjadi lagi di 2026 ini. Karena pelatih Mourinho lagi. Kan makanya gue gak setuju kalau... Lo kan prediksi Madrid juara kan? Ah gak yakin gue. Dan dari awal gue rasa kayaknya pada saat di grup itu di awal Piala Dunia ya. Yuk siapa yang kalian dukung di Piala Dunia? Kayak cuman gue sama Abel yang dukung Spanyol. Koreksi kalau gue salah. Apakah ada di sini yang dukung Spanyol dari awal Piala Dunia? Bang Abrar kan? Ya. Oke, sama Bang Abrar. Yang lainnya nggak ada. Yang lainnya nggak ada. Macam-macam. Ada yang Inggris, ada yang Prancis, ada yang Portugal. Cape Verde ada? Oh lu Mesir ya? Haiti. Cape Verde. Dan prestasi fans Ronaldo itu mengalahkan idolanya sendiri Ronaldo. Ronaldo cuma sampai babak kemana Bel? Lah 16 besar, fansnya sampai final. Dan juara, luar biasa. Gue inget banget ya, ada konten kreator teman gue juga sih, itu gue Stitch, dia fans Madrid. Weh punya 8 man of the match pemain Madrid. Pemain Barcelona dipanggil 8 doang gak ada kontribusi. Kan? Telak langsung masuk 8 pemain itu jadi juara di Piala Dunia 2026. Dan Pau Kubarsi menurut gue layak mendapatkan appreciated karena di usianya yang masih cukup muda dia sudah bisa menjuarai Piala Dunia, menjadi pemain muda terbaik. Menurut gue harapan gue Kubarsi bisa konsisten musim depan karena kemungkinan besar tandem dia antara dua, Aymeric Laporte atau Romero. Jadi tinggal kita tunggu Romero atau Laporte. Karena koneksi dia sama Laporte menurut gue udah bagus banget. Jadi mungkin kalau dia dapat Laporte, harapan gue dia bisa sebagai Inigo. Karena Inigo lebih senior kan, Laporte pun juga lebih senior dan dia udah paham betul chemistry dia di tim nasional Spanyol kemarin dengan Kubarsi seperti apa. Jadi gue rasa mungkin itu bisa bagus lah buat lini pertahanan Barcelona musim depan gitu loh. Ya mungkin itu aja dari gue ya, karena gue rasa nggak perlu ada yang dibahas lagi ya. Karena kalau mau perdebatan GOAT ya menurut gue udah terlalu jauh lah, udah lewat. Istilahnya 2022 itu udah berakhir. Ini Messi nih kayak nih gue yakinin lagi nih gitu kan. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Akbar Kah. Mantap, luar biasa. Seperti berapi-api gitu si Akbar dari tadi ya membela Barca dari tadi ya statement ya. Luar biasa tapi happy ya Barca masuk final. Barca masuk final. Spanyol dan Argentina masuk final. Sebagai fans Barca happy long ya. Happy, alhamdulillah, masya Allah. Nah, dari tadi yang gue perhatikan adalah ketika Akbar menyampaikan statement, ada salah satu teman kita yang kayaknya panas banget nih. Dia juga gatel banget pengen nyampein statementnya. Karena kayaknya merasa dia nggak sepakat sama statementnya Akbar dari sosial media sampai di atas panggung ini. Coba kita dengar. Ini dia, Valde. Apaan sih? Aneh. Argentina. Kaget ya dapat wasit yang adil. Sebenarnya wasitnya juga nggak adil-adil amat. Kalau misalnya itu wasit lebih tegas, Paredes udah keluar lapangan, golnya Nico disahkan. Terus juga gue baca teori konspirasi,
pemain Spanyol katanya merayakan gak senang-senang banget. Ini ngapain anjir? Ini senyum semua, Borja Iglesias yang kagak main aja senyum. Aduh. Dan Argentina di Piala Dunia tahun 2022 dapat hadiah penalti sampai 5. Tahun ini mereka cuma dapat 3. Ya mungkin karena kurang 2 itu kali ya, jadi nggak juara. Tapi kalau menurut gua Argentina ini memang secara permainan sangat Messi sentris. Gua juga udah feeling dari awal di awal babak sangat mengandalkan Messi, dan kontroversi dari ketika Messi nendang betis pemain lawan, sama yang paling fatal menurut gua ketika Enzo mukul Elliot Anderson gak dapat kartu, itu yang membuat teori anak FIFA semakin besar gitu. Memang gua akuin fans CR itu halu. Fans CR itu halu, kalau CR kalah mereka pasti denial dan ganti skin. Tapi gua nggak pernah lihat fans CR bikin teori konspirasi asli. Walaupun gue yakin yang bikin teori konspirasi itu oknum-oknumnya. Dan gue baru lihat berita di sosial media bahwa di Argentina pun rusuh karena kekalahan Argentina. Jadi maksud gue gak usah diajak lagi deh 2030. Ngeri anjir. Dicengin ngamuk. Gue bikin konten diserang. Gue bilang Inggris hati-hati sama urusan teknis. Konten gue maksud gue, ampun dah, kayak ngebelain agama anjir. Terlalu serem. Kalau gue udah menghindari nih ngebahas liga lokal. Jangan sampai gue di tengah jalan dijegat gara-gara orang Ciseeng tapi fans Argentina, kan gak lucu anjing. Gue udah menurut nih sama Pak Ismail, jangan bahas Liga Indonesia, lu gampang disamperin. Oke, masa gue disamper orang Ciseeng fans Messi, kan gak lucu. Tapi kalau Spanyol menurut gue, ini tim yang bikin gue bingung. Karena gak ada satupun pemain yang menonjol secara kualitas individu. Definisi sepak bola permainan tim adalah Spanyol. Dan gue sangat mengapresiasi De La Fuente. Dia sama sekali nggak mengulang kesalahan yang dilakukan Tuchel di semifinal. Walaupun secara squad sebenarnya mirip-mirip sama Inggris. Inggris punya CDM yang bagus yaitu Anderson, tapi pembedanya adalah Spanyol punya Rodri. Jadi menurut gua kalau Golden Ball didapatkan oleh Rodri itu layak. Tapi hati-hati, Ballon d'Or baru mengubah saja aturannya. Bahwa tim atau pemain yang bermain di non-Eropa bisa mendapatkan. Mirip kayak kisah suatu negara mengubah aturan demi satu orang, oke? Jadi mungkin Messi gagal mendapatkan Golden Ball, tapi bisa jadi Messi mendapatkan Ballon d'Or-nya ke-9. Sekian dari gua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Valdi. Ronaldo nggak bisa emang Ronaldo. Kan di Arab. Waduh. Masih belum kelar nih debatannya nih. Bikin segmen sendiri lama-lama nih, Valdi versus Akbar nih. Apa cilik sih? Aduh itu dia ya penampilan dari Bang Valdi. Gue kira dia mau ininin si Akbar lagi, ternyata enggak, dia lebih kalem tadi. Cuman emang ciri khas dia sebagai pandit kalau gue nyebut ya. Argentina, Erick Thohir. Nah itu tuh gue paling seneng tuh kalau udah itu. Gue udah seneng kalau udah nyebut-nyebut toko tuh. Oh iya gitu-gitu tuh. Kalau udah nyebut nama toko gue seneng banget nonton kontennya. Aduh lucu banget ya Bang Valdi. Respect. Semoga panjang umur ya. Amin bener dong. Iya kan. Aduh luar biasa teman-teman. Oh iya gue juga mau shout out dulu nih buat teman-teman yang selama World Cup kemarin dapat job dari brand-brand ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat KPI akhirnya. Kita bisa step up lah ya setidaknya, jadi nggak open mic doang, kita bisa bikin konten di luar, kita bisa visit dan juga mendapatkan fulus itu dia. Alhamdulillah rezeki buat anak-anak KPI. Oke, selanjutnya ini adalah sahabat ketum kita nih. Itu udah jadi brandingannya dia kayaknya ya. Sahabat ketum kita yang memang sepanjang perhelatan bola dunia ini dia hampir nginep kayak di Pasti Bisa deh. Pandit Tahajud, luar biasa. Pandit Tahajud ya.
Dan emang konten-kontennya dia tuh ya, itu sangat eye catching sekali. Tuh kalau ngelihat Mr. Tukul jalan-jalan ya memang 11-12 sih mirip ini. Mirip Vega. Oke langsung saja kita panggil ini dia, Felix. Malam. Mana Donald Trump? Mana Donald Trump? Masuk gorong-gorong ceritanya. Aduh. Oke. Ini kan bahas sepanjang Piala Dunianya ya. Gua agak tertegun sih mendengar teori-teori konspirasi kayak gini. Karena ya itulah yang bilang yang menang merayakan, yang kalah bacot kemana-mana. Ya gak gini deh, kalau mikir, kalau bilang Enzo nangis di locker room sebelum mulai game, Messi bilang udah lupain aja nih, kita fokus aja pertandingan. Terus ada yang bilang apa lagi ya? Lupa. Ya pokoknya ada salah satu. Tapi kalian lupa, kok bisa Emi Martinez save-nya banyak banget di pertandingan kemarin? Nah itu. Kalau, nah iya. Dan kalau soal 0 shoot 0 target, kayak Jepang lawan Indonesia kayak lebih bagus match-nya daripada final ini deh. Ya gini, gua sebenarnya agak kecewa juga dengan cara main Argentina. Sebenarnya Argentina adalah copycat dari Itali, ya, copycat Itali. Ya kan orang Itali berbahasa Spanyol terminologinya. Dan gua melihat sih sejak awal dari grup itu, Argentina ini hanya ditopang oleh kreativitas Messi. Selebihnya ya, ibaratnya nih Messi dilindungi sama preman semuanya atau gangster tepatnya ini. Dan akhirnya kelihatan di final ketika Messi udah ya bener dia God yang bener-bener dikurung nggak bisa ngapa-ngapain. Dan akhirnya yang terjadi adalah waktu gue penonton Licha udah cedera, wah ini udah tanda-tanda nih juara nih Spanyol nih. Licha udah diganti sama Otamendi. Otamendi aja udah terlalu ketuaan dan dia pairing sama Kuti juga nggak jalan di babak kedua. Terus Enzo nendang si siapa? Kubarsi. Ya bagus sih, bener bodoh Enzo Fernandez sih. Tapi Kubarsi emang ya tahan banting sih. Memang binaan JIS luar biasa memang. Loh bener kan, maksudnya Kubarsi kan binaan JIS kan, hasil tempaan lapangan JIS. Iya, rumputnya bagus. Iya. Dan kalau dibilang Spanyol layak juara, Spanyol layak juara. Dan Argentina, ya kita lihat life after Messi itu bakal kayak gimana sih. Ya akan kelihatan bahwa ini deh 2028. Lihat nih, semoga gua salah tapi kalau benar Brazil bakal juara Copa America 2028. Hah? Yono puterin GBK. Enggak mau lemparin kesalahan ke orang aja, enggak mau. Sekali lagi gue bilang selamat untuk Spanyol juara. Silakan nikmati gelarnya 4 tahun ke depan. Tapi lihat kami Italia akan kembali juara lagi 2030. Mancini balik lagi nanti loh semoga. Gue lebih prefer Mancini daripada Pep sebenarnya. Sama ini deh terakhir. Gue mau ngucapin terima kasih juga nih buat Rizal, Gerardo. ya yang udah ngasih kita tempat di hari pertama itu. Nah, itu apa ya?
Buat gua tuh momentum. Ini gue cerita agak sentimental ya. Ini apa ya, turning point setelah pulang dari Hungaria tuh pas di hari pertama No Reacton sih. Karena itu hari dimana gue mungkin udah mulai dilihat orang sih. Yang benar. Tapi bukan gue dan kita semua sih yang 1 bulan jalan. Jadi dan juga sebulan ini bareng kalian semua tuh kayak ya itu capek iya, tapi sebulan bareng kalian semua tuh capek iya benar, tapi ini capek yang worthy, capek yang layak. Kapan lagi capek nonton bola dari malam sampai pagi kayak gini lagi. Untuk umur 30-an kayak gue udah kayak nggak sanggup nih, tapi gue sanggupin ya biar bisa ngimbangin teman-teman yang masih umur muda-muda ini semua. Hah? Ya itu kan gamenya boring. Sumpah itu boring sih 15 menit terakhir, makanya gue sampai tidur. Ya moga-mogaan ada season 2 ya 2028. 2 turnamen soalnya. Euro sama Copa. Dah itu aja ya, makasih. Terima kasih Felix. Felix sini dulu Lex. Sini dulu. Gue mau minta lu kasih 1 kata. Karena kan timnas Indonesia kita bakal main hari Senin nih. Kan episode KPI kemungkinan kan udah lewat tuh matchnya. 1 kata buat timnas Indonesia dan juga timnas Indonesia aja deh. Juara. Woi, oke, thank you Felix. Mantap itu dia. Semoga timnas kita bisa juara AFF ya, karena ini pasti kan masa kecilnya selalu dikecewakan gitu ya. Apalagi yang nonton pertama kali timnas tuh 2010 tuh pasti ya begitulah, sering banget dikecewakan. Oke, kita kembali lagi ke tema kita. Spanyol yang jadi juara dunia, dan tadi sempat disampaikan juga sama Felix. Tadi apa sih Felix? Gue pengen nyimak pembahasan lu. Oh ya, intinya itulah dia. Yang gue ingat pokoknya dia tuh ngomong kalau Italia akan jadi juara di 2028 ya Alex ya, gitu ya tadi ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan dengar pandit kita yang juga merupakan pegiat konten di sosial media kita, dan beliau ini sama kayak gue, dia fans United juga, dan kayaknya selama sebulan ini dia kayak kehabisan konten gitu karena United nggak main gitu ya kan. Oke, langsung aja kita dengarkan, ini dia Billy. Selamat malam semua. Malam. Jangan laporan lah, nggak enak lah. Ya, tepuk tangan dulu deh buat Massive Thunder deh. Udah lama. Ki, gue nggak tahu mau ngomong apa Ki. Parah banget anjir. Ngomong Pildon aja, dari tadi ini cuma bahasnya Argentina. Padahal menurut gue ada banyak yang masih bisa dikulik gitu. Kayak misalnya tim-tim seperti Cape Verde yang bisa buat kejutan dan belum pernah kalah 90 menit kan. Terus juga kalau kita lihat statistik juga ada beberapa pemain yang cukup menonjol ya. Kayak misalnya Bellingham dengan 7 gol, lalu juga Haaland juga 7 gol gitu ya, yang kayaknya Pildunnya terlalu gampang gak sih? Buat para pemain-pemain ini kayak bisanya, Ian, Haaland baru 1 Pildun udah 7 gol coba. Mbappe sekarang udah top skor dengan 22 gol by Messi. Terus juga kalau gue ngeliat kemarin sih emang gue sempat ngomong kalau misalnya Spanyol ini kayaknya bakal nyiapin di 2030 saat mereka jadi tuan rumah, tapi ternyata gue salah ya. Malah lebih cepat juaranya sekarang gitu. Dan kenapa gue ngomong gitu, karena kalau gue ngeliat pemainnya kan sebenarnya Spanyol ini cukup muda-muda gitu ya skuadnya ya. Dan dari babak grup juga mainnya agak nahan menurut gue kan. Yang penting udah bisa lolos, aman gitu mereka. Tapi bisa nyampe final nih emang sebuah, gue nggak bisa bilang anomali, tapi memang Luis de la Fuente dengan pemain-pemain pilihannya yang cukup menarik sebenarnya ya. Juga kalau misalnya ngelihat dari pencetak gol Ferran Torres kan tuh kayak, apa ada yang nyangka Ferran Torres bisa nyetak gol di final? Di real GOAT itu dia sekarang.
Nyangka. Bahkan katanya kalau Deco langsung bilang ke PSG harganya 200 juta gitu kan. Jokesnya gitu. Iya, Liverpool juga katanya ngincar Ferran Torres ya. Kayak, iya kan? Apa bedanya sama Nunes kalau gitu kan? Masa fisik lebih ganteng, Mas? Lo abis ini ngomong dah gitu, apa mau duet aja kita deh. Nyautin mulu anjir. Gitu aja kalau dari gue, mungkin kalau misalnya lebih ke konten gitu ya. Makasih juga nih sebelumnya udah selama 1,5 bulan ini untuk brand-brand yang udah kerja sama juga sama KPI. Yang udah percaya gitu sama KPI ya. Semoga ke depannya makin lebih banyak juga yang percaya sama kita. Terutama buat Mas Didit, boleh Mas? Halo. Kita lanjutin omongan kita di atas gitu mungkin bisa ya. Gitu aja sih dari gue. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Billy, mantap. Itu dia ya. Manajer KPI ya, bukan? Ngomongin udah brand-brandnya sekarang KPI keren banget dah. Tepuk tangan dulu buat KPI dong. Mantap ya. Spanyol gue lihat, kalau tadi gue sempat bahas Argentina yang menurut gue tadi bilang Argentina baru ketemu lawan sepadannya itu di final, tapi di semifinal ya lawan Inggris. Memang sempat disulitkan tapi sampai akhirnya Argentina yang bisa menang. Tapi kalau lihat dari Spanyol, kalau gue ngelihatnya Spanyol ini emang konsisten dari babak grup ya. Dia cukup perkasa di babak grup, terus di babak knockout, kemudian ketemu Belgia. Nah itu satu-satunya gol yang bersarang di gawang Unai Simon itu yaitu pas lawan Belgia dan dia cuma kebobolan 1 gol. Sedangkan Argentina bikin 1 shot aja susah kayaknya ya. 1 shot on target gak bisa ya. Itulah deh ya. Sedikit dari gue, tapi gue mau denger lagi dari salah satu teman kita yang memang dia juga sepegiat konten juga, content creation, dan beliau ini kalau nggak salah fans Chelsea, tapi lebih tepatnya mari kita dengarkan dari dia untuk klarifikasinya. Ini dia Bang Oji. Oke, selamat malam KPI. Akhirnya ketemu lagi nih. Jadi ini cerita dulu dikit ya. Jadi sekitar sebulanan kemarin gue ngilang dari KPI dan ngilang dari Jakarta. Jadi kemarin itu kebetulan yang pas opening World Cup itu adalah hari terakhir gue di Jakarta karena siangnya dikabarin kalau istri lahiran. Alhamdulillah lancar semua dan ini apa, oke lah, mungkin kayak di awal tuh kerasa bahwa oh ini momennya pas nih, pas punya baby, kemudian pas bisa nonton World Cup. Ternyata nggak bisa. Bangunnya tuh udah apa ya, udah nggak punya ini lagi sih, nggak punya intention untuk apa, mau nontonnya udah, ya rasanya udah capek lah gitu. Nah, buat teman-teman di sini kan mostly mungkin masih ini ya, masih belum berkeluarga. Dinikmatin dulu masa mudanya, nanti akan datang masa-masa seperti itu gitu. Nah karena abis punya baby nih, kalau teman-teman tadi tuh ngomongin teori konspirasi, kalau gue mungkin bakal ngomongin teori kontrasepsi. Oke, jadi kemarin nih kita sangat-sangat apresiasi dengan permainan Spanyol yang menurut gue keren banget dari awal sampai akhir. Dia benar-benar bermain dengan cukup konsisten. Dan kenapa sebenarnya kayak kerasa ini tuh tim Spanyol sekarang tuh lebih spesial daripada 2010 menurut gue. Kenapa? Karena basic pemainnya tuh nggak semewah Xavi, Iniesta, di belakang nggak Kubarsi, Laporte keren, cuman ya tetap kita secara profiling masih jauh dibandingkan Pique, Ramos. Cuman ya ternyata dengan opa-opa botak ini
Spanyol bisa juara. Cuman ada satu yang lebih keren daripada Luis de la Fuente, Bang Danes. Lah kemudian ini ya ngomongin Argentina, mungkin tadi nyambung yang dibilang sama Gerardo, mungkin bias dari 2022 karena gue fans Belanda. Iya sih, karena kalau mau fair ya sebenarnya Argentina tuh yang kerasa diuntungin wasitnya tuh cuman di match lawan Belanda aja. Terutama ketika Paredes nembak ke bench Belanda nggak ada kartu. Dan hebatnya tuh seorang Paredes itu bisa ngelakuin tuh berkali-kali sampai 3,5 tahun berikutnya masih ada lepas aja gitu. Seberapa laki seorang Leandro Paredes. Cuman terkait dengan permainannya Argentina yang udah terlalu tarkam ya, udah terlalu udah over udah nggak bagus lagi sih. Itu kalau dia nggak segera menemukan pemain, nggak harus level Messi sih, cuman bisa menemukan pemain kreatif dan punya ability untuk menyerang lagi, kayaknya nggak, dia masih bisa survive. Cuman kalau dengan komposisi yang ada sekarang, sorry to say, Abel Lautaro itu keren banget, cuman dia bukan striker kreatif yang bisa bongkar pertahanan gitu. Jadi ya agak sedikit agak berat sih ke depannya untuk Argentina sebenarnya. Dan kalau ngomongin di Copa America, advantage-nya Argentina sekarang adalah Brazil juga nggak perform. Bukan karena pemainnya bagus. Dan satu lagi tuh yang tadi Akbar sempat bilang kalau misalkan permainannya 2022 lebih bagus daripada 2026. Absolutely agree, karena Argentina di 2026 ini udah nggak punya malaikat, seorang Angel Di Maria. Dan kayak dia pemain yang sebenarnya underrated gitu kan. Dan di final itu sebenarnya yang kelihatan banget ngacak-ngacak waktu lawan Prancis tuh kelihatan banget Di Marianya sih sebenarnya. Jadi sebenarnya pemain yang underrated seperti itu yang mungkin sekarang udah nggak ada lagi ya. Dan slightly sedikit beda mungkin dengan gue sama Pak Ismail ya. Kalau kita nonton Argentina di era dulu gitu, memang mungkin mungkin kita cuma tahu Simeone ya, yang pemain yang yang tarkam gitu mainnya kan. Bahkan seorang Matias Jesus Almeida aja nggak sekasar Paredes kayak gitu. Ariel Ortega tuh nanduk Van der Sar 98. Yang gue heran tuh waktu Ortega bisa nyundul Van der Sar, padahal kan jauh banget ya tinggi badannya. Ortega segini ya, kok bisa kena gitu. Van der Sarnya yang nunduk gitu ya. Sengaja itu. Terus satu lagi sih kalau misalkan selamat ini juga apresiasi juga buat Bang Rizal Gerardo yang sudah 104 match. Oke, 4 tahun lagi 128 match. Oke, dan yang sedikit agak disayangkan ya, mau sedikit aja bahas tim gue Belanda itu ya memang secara kualitas kualitas memang jauh dari Belanda eranya Dennis Bergkamp dan gurunya Pak Felix yaitu Patrick Kluivert. Kita nggak punya striker seperti itu, strikernya tuh levelnya masih Wout Weghorst, masih di bawah ya, nggak kemana-mana sih. Cuman waktu kemarin tuh kita expect-nya tuh Belanda akan kalah dari Prancis di quarter final, ternyata tidak tercapai. Ya it's okay ya, banyak yang harus diperbaiki. Mungkin semoga nanti juga kalaupun dapat pelatih, either Patrick, opsinya gadang enak ya, Patrick Kluivert, Erik ten Hag, siapa lagi coba, Arne Slot, Peter Bosz. Nggak ada yang enak, cuman ya let it be aja deh. Dan ini barusan dapat update juga buat teman-teman, FPL udah mulai dibuka, silakan mulai nyusun pemainnya. Kebetulan. Oke, semoga semakin bagus, terutama buat KPI ya, kita semakin ke depan dan apresiasi banget buat teman-teman yang
gue lihat dari Jogja tuh kontennya makin aktif, brand-brand banyak yang masuk, kita kan insya Allah akan semakin meroket lagi. Dan artinya di sini di dunia bola tuh banyak banyak opsinya ya. Kita nggak bisa hanya semua akan berusaha menjadi yang terbaik, best version of you. Ada yang dari konten, ada yang mungkin kayak gue di trivia, ada yang jadi coach Eski. Jadi semuanya pasti akan berusaha menjadi the best version of you, dan setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Seperti Leandro Paredes. Kekurangan teknik tapi banyak kasar. Oke, selamat malam. Terima kasih Bang Oji, mantap. Ternyata beliau adalah fans timnas Belanda guys. Dan dia ternyata tidak suka sama Patrick Kluivert katanya. Pas jadi pemain maksudnya kan. Pas jadi pemain. Ya itulah dia pemirsa lagi. Pembahasan dari... sorry. Kebiasaan di sono. Ya itu dia tadi pembahasan dari Mas Oji ya. Yang juga mau mention kalau Brazil dan juga Belanda emang dari tadi nggak ada yang bahas ya. Karena Brazil dan juga Belanda sedikit mengecewakan di World Cup tahun ini. Di mana mereka hanya bisa lolos ke babak 32 besar ya. Itu artinya kan nggak beda jauh di World Cup sebelumnya gitu. Jumlah pesertanya kan artinya nggak lolos grup itu kalau di World Cup sebelumnya. Karena di musim ini kan World Cup-nya jumlahnya itu ada berapa 48 tim. Dan ya itu dia sudah banyak pesertanya masih kagak lolos juga tuh ke 16 besar. Dan itu makanya gue menarik dinanti sebenarnya Brazil nih. Soalnya gue sebenarnya sedikit ngikutin Brazil dari 2010, 2006 bilang ngikutin, cuman ya tau lah ya beberapa pemainnya cuma 2010. Nah itu gue udah nggak ngelihat lagi eranya Brazil yang semengerikan dibicarakan orang-orang gitu. Karena tadi gue ngelihat Bang Ozi ngobrol sama Pak Ismail itu kayak ngelihat bokap gue ngobrol sama temennya gitu. Wih keren banget nih bahasanya, kayak nggak kenal gue pemain dibahas tadi. Tapi oke lah. Selanjutnya ini dia adalah seorang fans Real Madrid yang kayaknya lagi happy banget ngelihat klubnya baru rilis jersey away yang warna hijau hijau bling-bling gitu ya. Sumpah itu kayak kelabing mas warnanya. Kayak bling-bling gimana gitu. Itu kalau di setel lagunya Reza Artamevia yang izinkan aku, itu pas banget tuh. Pas banget ya begini-gini tuh, bayangin Mbappe gini-gini deh. Gitu-gitu mantap tuh, pas tuh. Banyak yang bilang bagus tapi kalau gue sih agak kurang serga. Tapi mari kita dengarkan, ini dia Ryuga. Ya, apa mana? Aman. Oh. Ya. Hola todos. Gue di sini diem aja kali ya, soalnya nunggu Messi datang ke gawangnya Unai Simon. Iya kagak ngapa-ngapain tuh bocah. Tapi bentar ya, gue mau ngisi petisi nih biar ikut sama orang Argentina. Sengaja di gimmicknya gini-gini aja, udah santai-santai aja lah ya. Gak usah bawa tutup bensin lah, udah ya move on. Oke, ya gue di Piala Dunia kali ini gue seneng lah, happy karena gue ada bersama KPI ya tepuk tangan buat kita semua teman-teman. Buat Massive Thunder juga ya kan yang udah modalin anak-anak yang nobar di studio lama ya kan. Seneng gue, happy jujur. Ini ngapain nih ngerekam gue anjir, kayak pan tahu gue. Oke, yoi. Ya, gue sebagai fans timnas Inggris, gue bahas dari negara gue dulu ya, Inggris. Gue udah expect ini pasti juara 3. Udah gak usah minta football is fucking coming home, udah gak usah, kalem aja. Kita step by step dulu nih, kalau percaya proses ya kan. Udah kasih walaupun dengan squad yang gak selebritis banget ya, gak ada Palmer, gak ada Foden, gak ada pemain gue juga, Trent Alexander-Arnold. Menurut gue gak expect gue bisa sampai juara 3 walaupun itu kritiknya banyak banget itu. Tapi gue happy lah, ini emosional banget nih, World Cup paling emosional. Gue bisa nyanyi Wonderwall, gue nangis anjir kalau sumpah jujur gue nangis. Gak, copyright bener. Bahkan gue di hari pertama gue di sini ya, waktu kita mau no live reaction kan kita sama-sama Serijal nyaut. Kan gue pakai jaket Spanyol tuh ya, bukan jaket Inggris ya. Dia nyaut. Si Ryuga kayak Liam Gallagher lah, gue pernah cosplay Liam Gallagher, Jal. Sumpah nih gue kasih fotonya, tek, datai. Sumpah gue pernah, asli gue pakai soplen biru,
pakai alisnya gue sambungin sini, sumpah ada fotonya Jal. Ntar gue kasih lihat ke lo. Sumpah kagak bohong gue. Ada. Dan untuk Spanyol, gue udah pasti yakin ini dia akan menang. Karena apa? Teamworknya tuh ada banget. Gue gak peduli masalah pemain Madrid ada atau kagaknya di situ. Yang penting gue rasa ini pasti bakal menang nih dengan kekompakannya mereka. Karena benar kata siapa ya? Messi sentris itu siapa yang ngomong tadi? Siapa yang ngomong Messi sentris tadi ya? Bang Oji ya? Iya benar. Argentina itu terlalu Messi sentris banget. Bahkan gue gak sabar lihat nanti Copa Amerika tahun depan. Nanti gimana tuh Argentina? Pasti bakal goyang karena udah nggak ada pemain yang selevel kayak dia gitu. Nggak ada pemain, walaupun dia kecil-kecil gitu, karismatik banget ya kan. Menurut gua, karismatik ketimbang Ronaldo mah, ya ampun dia bapak-bapak nyebelin anjir. Asli. Woi ayo oper ke gua. Kayak apa ya bapak-bapak yang so iye. Kalau so asik. Kalau Messi itu datang, Messi. Ayo kita oper ke dia. Itu karisma Ronaldo, karismanya Messi tuh udah nggak tertandingin walaupun dia dibilang bocah kebutuhan khusus lah apa segala macam. Iya kan banyak buliannya kayak gitu ya. Ada banyak yang bilang kayak gitu. Ada. Sumpah kagak bohong gue ada yang bilang kayak gitu. Gue gak benci Messi sumpah. Sumpah gue kagak meskipun gue fans Madrid gue kagak benci. Ada yang bilang kayak gitu sumpah. Tapi ya gue respect sama Messi lah dengan kehebatan gitu. Bahkan Messi pernah interview tuh bilang Real Madrid is best club of the world walaupun dia legend Barcelona ya kan. Di 2024 gue lupa interview sama siapa gitu sama Kang Mulyadi kalau nggak salah gue lupa ayer ya kan. Gak tahu gue lupa 2024 gue inget banget tuh pokoknya 2024 ya kan. Nah untuk match yang final itu menurut gue babak pertama tuh rada boring menurut gue nonton di Kelapa Gading kan bersama Maxstream. I love you Maxstream. Ya terima kasih Maxstream ya kan sudah mengajak KPI. Yoi. Nah, gue nonton rada boring tuh. Gue ngantuk banget. Gue nonton sama Yanwar kan. Anjir gue ngantuk banget sampai cuci gue bersihin mata gue pakai air aqua anjir gue ngantuk banget itu. Nah, babak kedua mulai ada tensi lah dikit ya kan. Mulai rada panas dikit sampai extra time Ferran Torres menciptakan keajaiban. Lu tau gak Ferran Torres tuh kalau lu suka nonton Green Ball ya. Ferran Torres itu hanyalah seorang kerupuk. Sumpah dibilang kerupuk. Sumpah ini kalau lu nonton Green Ball ya. Dia dikatain kerupuk mulu. Karena tuh bagi Leda Fuente ini orang penting apa kagak sih ya gue panggil nih orang ya. Karena kayak apa ya. Penting sih menurut gue Ferran Torres itu. Iya. Pelengkap. Iya benar. Dia tuh kayak kita makan kerupuk tapi lupa anjir ada kerupuk. Ya kayak gitu tuh. Kayak makan nasi goreng ya. Kayak makan apapun lah. Makan kerupuk. Iya, makan kerupuk gak kenyang ya. Nah itu kayak kurang lebih kayak gitu tuh Ferran Torres. Ternyata dia menciptakan keajaiban di final. Gue malah sebagai misalkan gue jadi Lado Fuente, itu tuh akan pikir ini pemain penting. Apapun yang terjadi. Bahkan di Barcelona tuh sebenarnya dia banyak menciptakan gol juga ya Bar ya. Makanya menurut gue ketimbang Oyarzabal atau Morata mending dia sih. Walaupun emang dia gak konsisten dan dia menghancurkan karir Ronaldo juga kan. Dia memberikan assist ke Gerard Moreno ya kalau gak salah ya. Michael Merino. Aduh gue lupa lagi anjir. Iya sorry gue forget dikit ya. Iya kan. Oh iya nazar gue di NATO ya. Silakan donate di Saweria nongkrong bola anjay. Yoi. Pasti itu sebaton gue entah mungkin Agustus atau September gue akan NATO 3 Lions di dada gue. Yo. Oke, sekian dari gue. Come on England. Come on 3 Lions. Terima kasih. Itu dia dari Jude Ryuga. Terima kasih Ryuga yang mirip Leonardo di Capricorn ya kayaknya ya. Hari malam ini outfitnya mantap banget. Gue suka gaya lo men, keren men. Ya tadi Ryuga udah munculin foto dia katanya mirip Liam Gallagher. Nah ngomong-ngomong soal ngantuk match boring nih ya. Gue juga mau munculin nih footage Dev nih pas nobar kemarin ngantuk dia pak. Sumpah samping gue dia ngantuk banget kayak. Sumpah pulas banget. Pakai baju hijau lagi guru penjas, sumpah kayak guru penjas. Sumpah ada fotonya ntar gue kasih. Gue ketawa sendirian soalnya. Samping gue Wanda lagi nonton dia fokus banget. Aduh gue ketawa sendirian gak ada temennya lagi. Oke, teman-teman selanjutnya ini adalah roadman Ryuga nih kayaknya dia. Dia selalu ngikutin Ryuga kemanapun Ryuga pergi.
Mirip Paredes yang selalu jagain Messi. Langsung saja kita panggil. Ini dia, Rian. Malam semuanya. Weh. Pak Bos. Udah lama gua nggak di sini baca-bacotan di sini. Oke, langsung aja untuk kali ini gua mengucapkan congratulations untuk timnas Spanyol atas juara Piala Dunia kedua kalinya. Ini for your information, pelatih Spanyol De La Fuente ternyata ulang tahunnya. Wait. Sorry. Wait. Ulang tahun yang barengan dengan presiden terbaik Indonesia, Pak Jokowi. Hidup. Ini oke, gue bahas dari ini ya. Balik lagi kita bahas laga final. Tapi untuk Argentina, Argentina kata gue emang gak pantas untuk juara Piala Dunia karena dengan secara permainan terlalu bukan haram bola sih jatuhnya. Dajal, terlalu banyak tarkam mas, terlalu ngepres mas. Tagliafico Nekel si Yama Tagliafico Nekel sama Yamal gak kartu kuning. Terus Mike Allister Nekel siapa gue lupa, gak dilanggar, gak kartu kuning. Terus Paredes setelah match ribut sama Gavi sama Munoz sampai nggak kartu kuning juga, nggak ada hukum sama sekali. Oke. Terus gue mau ngebantain opini si Rizal. Bahwasanya dibilang Messi lebih baik jadi pemain terbaik atau MVP-nya Piala Dunia dibanding Rodri. Sorry, gue nggak setuju. Karena gini. Rodri dari awal lawan dari Prancis, Belgia, sama Portugal selalu konsisten, selalu kantongin pemain penting seperti Vitinha, João Neves, Dembele, Olise. Sehingga lini tengah di Spanyol selalu stabil, selalu gak pernah kebobolan, paling cuma satu doang. Sedangkan Messi, gol dan assist hanya lawan-lawan tim semacam Cabo Verde, terus Mesir, dan juga Swiss. Inggris, itu goblok sih Tuchel. itu goblok. Kenapa? Rice diganti, malah ganti si siapa? Konsa. Gordon diganti sama Konsa. Kan kita minimal 2 gol, minimal kita attack. Tahu sendiri kalau Argentina lawan parkir bus, kesenangan Argentina, pasti ngepres itu Argentina. Ini asalnya Tuchel. Nah, udah itu aja. Dan untuk Rodri, nih gue mau pesan buat Rodri, pemain terbaik sedunia. Tolong perpanjang kontrak kata gue. Gue butuh Rodri duet sama pemain termahal di Inggris kedua, Elliot Anderson. Gue pengen City kembali berjaya lagi bersama Enzo Maresca. Sekian dan terima kasih. Wih, terima kasih Rian yang sudah membuat kami hiburan. Masya Allah. Keren. Aduh, ada sih ya pandit udah disekak. Goyang, argumennya goyang. Inggris, oh itu ya. Segitu ya, aduh. Itu cocok tuh kalau masuk di beIN Sport. Kayak gimana Rian ini perjalanan Argentina dari babak fase grup sampai final. Ya saya rasa sih Argentina belum ketemu tim-tim kuat ya. Inggris, ya itu dia maksudnya apa sih gitu.
Aduh, ya ampun, ya ampun. Thank you Rian, mantap. Terima kasih sudah menghibur kami. Ada lagi yang mau maju soalnya kita agak terbatas nih. Udah di ujung acaranya, siapa yang mau maju terakhir? Oke, Bang Yonda ya. Oke, teman-teman. Langsung saja kita panggil atas bawah ini dia. Yonda! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permainan solid Spanyol hancurkan Argentina yang main keras. Setahu gue yang main keras tuh Paraguay. Setahu gue. Karena apa? Satu nggak ngotak. Main apa begini? Lu tau nggak kenapa? Karena dia nggak pakai ini Massive Thunder. Tapi gue mau bahas satu, yaitu gue mau mengkritisi Argentina di mana lawan Cape Verde, lawan Swiss, bahkan lawan Inggris pun mesti dramatis mulu, ya kan? Pertanyaan gue adalah gini, kalau itu tim dia mental juara, kenapa harus kegolan dulu? Gitu. Kenapa harus ibaratnya disenggol dulu? Kalau mental juara, libas dong 2 gol, 3 gol, contoh kayak Prancis. Ya. Itu yang gue kritisi, sumpah. Gue sampai mikir banyak komen-komen mental juara apaan? Masa mental juara menang tipis? Spanyol itu, bentar ya. Spanyol itu kalau gue lihat ya, kayaknya dia nggak mikirin juaranya. Yang penting main aja, tahu juara gimana tuh? Hah? Iya. Emang Spanyol emang ditekenin untuk juara? Enggak. Favorit? Iya. Justru tekanannya Argentina sama Prancis. Tuh. Itu yang bikin gua sampai mikir 2 kali gitu. Tapi langsung aja gue mau ngomongin soal final ini, Spanyol lawan Argentina. Itu aja gue nonton sambil merem itu, ngantuk gue sumpah. Jadi nonton gak tuh? Hah? Kalau dibilang jadi nonton ya tetap nonton, cuman ada beberapa momen yang gue nggak ngelihat gitu, ya kan. Cuman ya gue nggak ngerti Argentina kenapa diayam-ayamin sama Spanyol, ya. Biasanya Argentina bisa main passing-passing, ini malah diajarin passing sama Spanyol. Masa Argentina harus gue ajarin passing sih? Tapi ya mau gimana pun ya selamat untuk Spanyol yang udah juara World Cup ya kan. Dengan bocil-bocil pemain muda, siapa aja bocil-bocil di sini? Lamine Yamal, Kubarsi, ya kan. Malu atuh, masa kalah sama bocil sih? Bocil RT gue aja menang. Oke, cukup sekian dari gue, Yonda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bang Yonda. Aduh, makin kesini makin kocak ya panitia KPI ya. Ada yang nggak bold sama statementnya, ada yang tukang nyisir tapi nggak bawa sisiran, ada yang ngantuk juga, panit ngantuk. Siapa kemarin tuh panit ngantuk? Banyak ngambek. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini. Terima kasih untuk Hakim Massive Thunder. Terima kasih untuk Pasti Bisa Coffee. Dan gue terakhir mau pesan buat teman-teman, kalau misalkan ngebela pemain ataupun klub ataupun negara, udahlah nggak usah segitunya banget. Toh juga ada yang lebih pantas untuk kita bela gitu. Apalagi di negara kita masih banyak yang pantas kita bela. Gue Eki Muhammad Wahid. Sampai jumpa di episode selanjutnya.